Jika kita memperhatikan ya pergerakan rupiah selama bulan Mei saja, kita lihat nampaknya memang rupiah ini kurang bertenaga jika melawan dolar Amerika Serikat begitu ya. Nah, apakah salah satunya sentimennya adalah mengenai kekhawatiran para pelaku pasar begitu ya, baik global khususnya mungkin Indonesia melihat bahwa Amerika Serikat ada kemungkinan untuk gagal bayar. Nah, apakah sebetulnya ada sentimen lain yang membuat rupiah ini melemah melawan dolar Amerika Serikat selain daripada sentimen mengenai pagu utang? Baik, yang saya perhatikan, dalam 1 bulan terakhir, memang ada penguatan nilai tukar US dollar terhadap mata uang global, jadi tidak hanya terhadap rupiah, malah kalau saya perhatikan, rupiah itu lebih kuat ya dibandingkan mata uang lain, kalau, kita compare dengan, apa namanya, penguatan US dollar. Penguatan US dollar ini dalam 1 bulan terakhir, kelihatannya didorong oleh ekspektasi tingkat suku bunga yang akan tetap tinggi di Amerika Serikat karena memang tekanan inflasi juga masih tetap, bertahan di level yang di atas target dari Federal Reserve. Jadi, itu adalah salah satu faktor yang, mengapa US dollar itu relatif kuat terhadap mata uang global juga terhadap, rupiah. Kemudian faktor kedua saya juga lihat memang di pasar komoditas, komoditas-komoditas ekspor andalan kita memang harganya masih mengalami tekanan jual. Jadi itu juga, bisa kita lihat refleks dari pertumbuhan ekspor Indonesia ya, pertumbuhan ekspor Indonesia juga yang, mengalami pertumbuhan yang negatif kalau kita lihat data BPS di bulan April. Tanggapan Anda Pak terkait dengan kalau kita lihat tadi kita sudah membahas begitu ya bahwa PMI manufaktur mungkin masih akan tetap terkontraksi di bawah 50. Lalu juga kita lihat pengangguran di China meningkat. Bagaimana dampaknya terhadap rupiah kita Pak? Kalau tadi kan di awal Bapak sudah membahas bahwa sebetulnya pelemahan rupiah juga ini berkaitan dengan penguatan dolar Amerika Serikat. Tapi jika dikaitkan dengan situasi China saat ini, akan seperti apa Pak dampaknya kepada rupiah menurut kacamata Anda? Iya, saya lihat memang, dampak utama dari, pertumbuhan ekonomi di China yang masih, belum betul-betul pulih ya. Jadi memang karena, ekonomi China di tahun 2022 tahun lalu memang, mengalami, lockdown, masih mengalami lockdown ketika ekonomi negara-negara lain sudah, mulai, dibuka secara normal. Baru di awal tahun ini kita melihat, ekonomi di China betul-betul dibuka secara, penuh ya, dan itu mungkin yang, bisa menjelaskan kenapa tingkat pengangguran, di China khususnya tingkat pengangguran, usia muda itu masih, tinggi. Jadi memang karena ekonomi belum betul-betul, mengalami pertumbuhan yang, tinggi ya, seperti yang kita lihat sebelum pandemi tahun 2019 ke belakang. Dampaknya ke Indonesia saya lihat memang, ekonomi China dengan ekonomi Indonesia ini memiliki hubungan yang kuat, terutama sejak tahun 2010 sampai tahun 2019. Jadi kita lihat memang ketika ekonomi China itu, tinggi di tahun 2009 sampai tahun 2011, ekonomi Indonesia juga tumbuh, dengan kuat, kemudian nilai tukar rupiah juga saat itu, menguat karena harga komoditas tinggi. Tetapi ketika ekonomi China perlahan secara gradual melambat tahun 2013 sampai tahun 2019, kita melihat harga komoditas itu bergerak turun, kemudian juga rupiah sempat mengalami tekanan jual di tahun 2012 sampai tahun 2015. Jadi saya pikir itu yang, bisa kita, apa namanya, bisa kita, mungkin lihat ke depan kalau memang ekonomi China itu, kembali, melemah. Tetapi sebenarnya sekarang trajektorinya dari ekonomi China itu sebenarnya meningkat, dan diharapkan, dapat menekan turun tingkat pengangguran dan juga dapat, kembali meningkatkan permintaan untuk, komoditas yang merupakan andalan, ekspor Indonesia.